Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Takut tak kebagian beras murah, ratusan warga di Lombok Barat rela antri berjam-jam. Satpol PP Lombok Timur sita ratusan liter miras tradisional dalam operasi pekat jelang Ramadan. Sepekan menjelang Nyepi, umat Hindu di Mataram ramai membuat ogoh-ogoh. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Sejumlah partai politik mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Barat Selasa siang. Mereka melaporkan dugaan kecurangan berupa penggelembungan suara dan pelanggaran kode etik oleh Komisioner KPU. Perwakilan parpol menilai penyelenggara pemilu turut melakukan kecurangan sistematis karena tidak mengindahkan aduan saksi saat digelarnya pleno kabupaten. Parpol juga menyoroti dugaan kecurangan yang terjadi di Kecamatan Sekotong yang menguntungkan calon legislator dan partai tertentu. Para saksi parpol juga menemukan perbedaan hasil rekapitulasi suara di TPS dengan di tingkat kecamatan. Di provinsi maupun kabupaten itu berbeda. Kemudian kita juga dalam ini melaporkan PPK dan KPU terkait dengan kemarin ketika rapat pleno di Jayakarta sudah diberikan rekomendasi oleh Bawaslu untuk melakukan sandingan antara C hasil dengan form D, tapi tidak dihiraukan oleh KPU pada saat itu, sehingga ini kami anggap pertama jelas merupakan pelanggaran tindak pidana dan juga pelanggaran etik. Bawaslu berjanji menindaklanjuti dugaan kecurangan pemilu. Sudah ada 4 laporan terkait dengan PPK Sekotong. Dan ditambah dengan ini mungkin ya bisa 5 laporan terkait dengan PPK Sekotong. Sama materinya terkait dengan dugaan etik maupun pidana pemilu. Nah, terus kami sekarang ini kan sudah melaksanakan proses penanganan yang walaupun misalnya terkait dengan ini kan dimensinya 3, administrasi, etik sama pidana pemilu. Hingga saat ini, Bawaslu Lombok Barat menerima 10 laporan dugaan tindak pidana pemilu dari sejumlah partai politik yang menemukan dugaan kecurangan pada pelaksanaan tahapan pemilu. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Komisi Pemilihan Umum Daerah Nusa Tenggara Barat mulai menggelar rapat pleno hasil rekapitulasi suara tingkat provinsi Selasa siang. Rapat dihadiri seluruh komisioner KPU dan Bawaslu serta para saksi partai politik peserta pemilu. Pleno penghitungan suara digelar secara bertahap per kabupaten kota sesuai urutan penyerahan hasil pleno di masing-masing daerah. KPU menggelar pleno perdana untuk Kabupaten Bima, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Kita sudah menyelesaikan 1 kabupaten yaitu Kota Bima untuk seluruh jenis pemilunya. Nah, alhamdulillah semua berjalan lancar. Komunikasi antara atau pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman dari Bawaslu itu semua bisa dijelaskan oleh teman-teman dari KPU Kota Mataram, Kota Bima. Prinsipnya kita harapkan nanti jika ada masalah juga teman-teman dari KPU kabupaten kota yang lain itu juga bisa menjelaskan seluruh hal yang dipertanyakan di dalam rapat pleno. Rapat pleno digelar selama 4 hari mulai tanggal 5 hingga 8 Maret. KPU mengimbau rapat pleno di sejumlah kabupaten segera dituntaskan agar tidak mengganggu jadwal pleno di tingkat provinsi. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.
Ratusan warga menyerbu operasi pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Lombok Barat Selasa siang. Sebagian besar warga berburu beras medium yang dijual Bulog seharga Rp10.900 per kilogramnya. Karena takut tidak kebagian, warga rela mengantre hingga puluhan meter demi mendapatkan beras 5 kg. Pasar murah juga menyediakan telur, gula, dan minyak goreng yang dijual dengan harga terjangkau. Telur dijual Rp50.000 per papan, gula Rp15.000 per kilogram, dan minyak goreng dijual Rp14.000 per liternya. Pergerakan harga masih belum bisa turun ke arah yang kita harapkan. Nah, dengan program Pemda Menyapa Desa, sebagian dari program ini mampu membantu menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, di antaranya terhadap beberapa kenaikan harga komoditas tertentu. Melalui program ini mereka bisa membeli dengan harga yang terjangkau dengan kemampuan mereka. Berapa dibeli beras? 5 kilo. Ya 5 kilo itu 52. Kalau di pasar berapa? Kalau di pasar tergantung harganya. Ada macam-macam harganya, ada yang 18, 17 gitu kan. Ini lebih hemat lagi, alhamdulillah bisa kebantu warga. Pasar murah digelar untuk menormalkan stok serta meringankan beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga pangan menjelang puasa. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Gara-gara minim sosialisasi, operasi pasar murah yang digelar pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah di Kecamatan Pujut sepi pengunjung Selasa pagi. Tampak hanya puluhan warga sekitar yang datang untuk berburu bahan kebutuhan yang disiapkan. Namun sebagiannya juga terpaksa kecewa tidak bisa membeli beras karena tidak memiliki kupon. Mereka menyesalkan minimnya informasi tentang pasar murah. Tak hanya menyiapkan beras, Pemda juga menyiapkan sejumlah kebutuhan pokok yang dijual dengan harga lebih murah. Nggak dapat. Kenapa bisa nggak dapat? Itu nggak ada informasi kemarin. Kemarin cuma Dari bilangin bahwa di sini ada pasar. Dari desa atau dusun nggak ada informasi? Nggak ada informasi. Nggak ada dikasih kupon gitu, Pak? Nggak ada. Kecewa nggak? Sangat kecewa kalau begini caranya dipersulit semakin ini. Bapak harapannya? Harapannya ya paling enggak kita pakai KTP aja sudah cukup. Ini pakai kupon, Pak. Ini harus pakai kupon yang enggak ada. Harganya Ya. 52. Murah ya? Murah lah, lumayan lah. berkurang daripada hari-hari biasa. Kalau dibanding di pasar ya? Iya, di pasar saya beli biasanya 16.000. Bu, senang nggak ada pasar murah ini? Ya senang lah. Bisa membantu ya? Bisa membantu. Di tengah harga beras. Pemerintah daerah menyiapkan 5 ton beras dalam operasi pasar yang digelar di masing-masing kecamatan secara bertahap hingga memasuki bulan puasa nanti. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.